Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Di Cahyadi, peserta Lasat CPNS gelombang 2 tahun anggaran 2025 dari kelompok 3, penempatan di Dinas PUTR bidang Cipta Karya Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan perihal tugas agenda 2 tentang materi adaptif dan kolaboratif sebagai berikut. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perihal materi berakhlak, yaitu adaptif. Adaptif adalah adaptasi, suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kemudian ada batasan pengertian adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah. Selanjutnya, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan terakhir, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian ada dimensi kreatif, ada fluensi, kefasihan, kelancaran, fleksibilitas. Kemudian ada elaborasi dan orisinalitas. Adaptif itu harus jadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pegawai harus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap satu visi atau cita-cita. Selanjutnya, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Selanjutnya, pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan terakhir, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Penerapan budaya adaptif diantaranya dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu adaptif: pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, dan mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada materi kolaboratif, materi yang terakhir. Kolaboratif adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor. Menurut pengertiannya, ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi ada kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya, terhadap dan 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Selanjutnya ada aktivitas kolaborasi antar organisasi. Di antaranya kita harus kerja informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberi pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan teknis. Yang kesepuluh, memberi pengolahan limbah. Dan yang 11, menerima pengolahan limbah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah trust building, membangun kepercayaan. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, mempunyai pemahaman bersama berkaitan dengan visi dan misi. Yang kelima, menetapkan outcome antara satu sama lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah: yang pertama itu ada kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen,
Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif, dan entitas publik. Adapun faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi dan dasar hukum kolaborasi juga. Kesimpulan pada materi agenda 2 tentang adaptif dan kolaboratif. Yang pertama, mengenai ASN adaptif dan kolaboratif adalah bahwa kode ini merupakan inti dari core value ASN berakhlak yang sangat krusial dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja dan menuntut pelayanan publik di era digital. Secara keseluruhan, ASN yang adaptif dan kolaboratif adalah agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan, menciptakan inovasi berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sinergi dan keterbukaan yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Demikian paparan dari saya tentang tugas agenda 2 tentang materi adaptif dan kolaboratif. Mohon maaf apabila ada salah kalimat atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.